20 dan 2.10. Caranya gimana sih? Mungkin teman-teman bingung ya, kalau udah di lightening terus pakai 210 apa nggak jadi hitam? Pasti jadi hitam. Nah, tipsnya kita harus tambah ini 210-nya. Kalau misalnya 4.20nya itu masih oke, kita aplikasikan, kita foil, kita tutup, nggak masalah, dia nggak bakalan drop. Akan tetapi yang PR kita adalah itu 2.10-nya. Nah, tipsnya adalah kita tambahin, kita mix 2.10-nya itu dengan natural 10. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hasil warnanya itu tidak langsung jadinya hitam di level 2. Bayangin ya, level 2 ya, 210. Mau setinggi apapun levelnya undercoat yang kita dapat, terus kita aplikasi dengan 210, apa yang terjadi? Yang terjadi rambutnya hitam semua gitu ya kan, blue black jadinya. Nah, makanya caranya adalah kita mix 2.10 dengan natural 10, perbandingan boleh 1:2, boleh 1:3, tapi dengan syarat teman-teman harus visualisasi, jangan ditinggal ya, agar tidak kebablasan. Ini juga ditutup, terus dirapikan untuk area. Bun, ini ada pertanyaan. Boleh kami tanya, apakah teknik ini bisa digunakan pada model rambut bob? Oke, terima kasih, Cak. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kan ada rambut bob tergantung dari poninya seperti apa. Memang ini untuk rambut pendek ya, rambut bob. Makanya kita fokus untuk di area kiri dan kanan aja. Ya, dari kiri dan kanan aja. Perbedaannya adalah rambut bob kadang ada yang berponi, poni depan, poni selamat datang kita bilangnya kan. Ada yang poni lempar, poni samping. Nah, kalau misalnya poninya pendek, kita hanya fokus di bagian area kiri dan kanan. Ya. Nah, tapi kalau poninya panjang seperti model saya ini, kita tambahin actionnya sedikit di bagian manipis. Ya. Tapi kalau customer yang nggak mau di area manipis, mau fokus di area horseshoe-nya, boleh, nggak masalah. Jadi jawabannya adalah bisa, amat sangat bisa. Jadi kita harus sesuaikan. Terima kasih yang udah bertanya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya, silahkan. Ini saya lagi tutup yang poni kedua, bagian manipisnya untuk texturing yang kedua. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk cuttingan, bagus banget tadi pertanyaannya ya. Untuk cuttingan, sebenarnya cuttingan apapun itu kita bisa aplikasikan. Yang penting kita harus cernain dulu tekniknya itu seperti apa. Bisa nggak kalau misalnya kita aplikasi untuk yang rambutnya seperti ini, atau dari A ke B, atau rambut yang B mau di color C gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang harus kita aplikasikan dan penempatannya seperti apa. Bukan berarti cuttingannya yang harus dirubah. Contoh, kalau klien saya datang seperti ini, rambutnya poninya depan panjang, terus teman-teman misalnya kliennya mau colorful black, terus teman-teman bilang ke kliennya, oke Bu, karena ini modelnya poninya pendek depan, selamat datang, jadi Ibu harus potong di depan selamat panjang. Enggak, itu konsepnya ya. Jadi kita yang harus beradaptasi sebagai coloring, bukan style cuttingannya yang harus beradaptasi dengan coloring kitanya. Jadi makanya kita harus kolaborasi dan kerjasama dengan headlaser atau yang cutting rambut gitu. Jadi kita harus tahu penempatan di mana, cara ambilnya seperti apa, bagaimana bagian mana yang harus ditonjolin. Jadi teman-teman harus tahu itu. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Ada beberapa nih Bun, bentar. Oke. Nah, ini saya udah selesai untuk area manipis. Di sini juga sama, kita aplikasikan sama ya. Terus saya lanjut untuk di area samping. Teman-teman bisa lihat. Bun, formulanya boleh tolong diulang lagi? Sekali lagi. Apa? Formula. Oke. Formula yang dipakai di colorful black ya. Yang pertama adalah kita untuk bagian highlightnya kita menggunakan 4.20 ya. Teman-teman pasti punya itu di color bar, teman-teman pasti banyak 4.20.
apalagi 2.10 ya, pasti itu paling favorit. Nah, kita gimana cara memaksimalkan color tersebut aja. Nah, setelah kita aplikasi tone down semua itu, nah untuk yang base-nya semuanya terserah teman-teman. Teman-teman kalau ketemu dengan klien yang mau cover beban, ya langsung diaplikasi aja nomor 3 atau nomor 4 warna dasar, nggak masalah ya kan. Tapi kalau misalnya teman-teman ketemu dengan klien yang masih belum pernah diwarnai sama sekali, ya tone down aja dengan warna 4.20 dan 2.10 ya dengan 9 volt. Nah, ini untuk di area samping saya akan mengambil dengan cara diagonal forward ya. Diagonal forward. Kelihatan ya? Jelas nggak? Manipisnya berapa sentimeter? Apanya? Manipis. Manipis kedalamannya maksudnya ya? Iya. Nah, kedalaman untuk manipis itu tergantung dari teman-teman konsultasi ke kliennya. Jadi contohnya gini, kalau misalnya klien yang nggak suka yang bold, yang kontras tegas, itu mungkin teman-teman boleh kasih yang soft. Jadi mungkin kayak cuma setengah senti atau maksimal 1 senti. Tapi kalau ketemu dengan kliennya yang nggak masalah dengan lebih bold, mau lebih kontras, teman-teman boleh aplikasikan maksimalnya adalah 1,5 senti. Jadi boleh diadaptasi aja gitu sesuai dengan komunikasi aja. Ada lagi yang mau bertanya? Ini saya aplikasikan untuk yang diagonal forward-nya, untuk yang pertama. Ya. Terus kita tutup. Kita rapikan ya. Ingat pada saat kita foil ini paling penting kelihatannya sih sepele ya. Pada saat lipat bagian ini itu jangan sampai dilipat banyak gitu ya. Jadi ini harus benar-benar bulat ya, jangan dijepit gitu. Sehingga kita nggak bakalan ketemu dengan garis-garis gitu ya. Jadi biar lebih maksimal. Ya. Untuk area samping ini maksimal adalah 3 ya, maksimal ada 3. Kalau misalnya kita karena ini boneka space-nya kecil ya, boneka space-nya kecil, saya buatnya 3, tapi untuk kelebarannya itu cuma setengah senti. Tapi kalau di orang dengan space-nya yang lebih tinggi, mungkin kepala orang, itu boleh 3 tapi 2 foil buatnya, jangan 1 foil ya, 2 foil. Jadi back to back. Ya karena kita mau buat yang bold slicing. Ini untuk yang 2. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, teman-teman? Silahkan di chat, di kolom chat. Tadi yang 4.20 dan 2.10 masing-masing color mixnya dengan 10, apakah perbandingannya sama, Kak? Oh, oke. Kalau misalnya kita pakai, bentar ya, saya jelasin biar lebih jelas. Saat kita lightening, pada saat kita ngambil satu section ini kan kita maksimalnya adalah 1,5 cm ya, ini ya ketebalannya ya, 1,5 cm atau misalnya 1 cm. Nah, cara aplikasinya adalah yang 1 cm yang sudah kita lightening itu, setengah sentinya kita ambil untuk 4.20 tanpa ada campuran magiral 10 ya dengan 9 volt, dan setengah sentinya lagi ya itu 2.10 dicampur dengan magiral 10 ya, dicampur dengan magiral 10, perbandingan 1:2 boleh, 1:3 boleh ya, tapi itu lihatnya visual ya. Jadi yang 4.20 tanpa ada campuran magiral 10, 2.10 dengan campuran magiral 10, 1:2 boleh, 1:3 boleh. Oksidannya tetap pakai yang 9 volt. Oke, saya tambahin sedikit
ya, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung ini apakah langsung diaplikasikan Majrel 210-nya sama 420-nya, tidak. Ini jadi adalah kita pre-lightning terlebih dahulu ya. Ini kita pre-lightning terlebih dahulu, tetapi undercode-nya hanya sampai level 7 saja. Kalau bisa sampai level 8 bagus, tapi level 7 pun nggak jadi masalah gitu ya. Jadi untuk mendapatkan warna gelap dengan yang kelihatan pantulannya, maka kita harus pre-lightning. Ini kita lakukan pre-lightning, tetapi hanya sampai level 7 gitu. Kemudian warnanya kita aplikasikan 420 dan juga sebagian diaplikasikan 210. Tapi 210-nya itu dicampur dengan nomor 10 supaya tidak terlalu gelap dan kita hanya emulsikan saja, dikontrol, tidak dijamin 35 menit karena nanti akan jadi hitam ya. Jadi kita hanya lihat visualisasi, kalau sudah biru kita bisa bilas ya. Tapi Mas Indra, nah ini untuk section terakhir. Setelah ini saya akan tunjukin hasilnya yang kemarin saya sudah buat dengan cara seperti ini ya. Nanti aku akan tunjukin ke teman-teman hasilnya seperti apa. Yang paling penting sih saat sekarang ini kita harus berusaha gimana caranya membuat servis color di salon nggak lebih dari 3 jam ya teman-teman. Jadi sesimpel mungkin kita buatnya, tapi simple, efeknya kelihatan. Itu yang paling penting. Bun, ada pertanyaan lagi. Oke. Kalau rambut bekas warna level 8 mau pakai teknik ini, sarannya lebih baik selain yang di foil, yang lain di color warna apa ya? Nah, kalau misalnya tujuannya memang color full black, yang udah level 8 di foil aja dengan 420 dan 210 plus Majrel 10 tadi. Nah, setelahnya itu ya teman-teman boleh aplikasikan dengan nomor-nomor yang warnanya lebih rendah, misalnya di level 4, di level 5, karena kan memang tujuannya ada color full black ya, bukan yang maunya yang terang ya. Jadi bisa diadaptasi. Nah, saya udah selesai teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di area sini saya mengaplikasikan untuk yang manipis ya, manipis dua foil ya. Ini untuk area sampingnya ya, face framingnya, dan di area samping ini 3 slide ya. Kalau misalnya di client kita bisa buat 2 foil per slide, jadi deck. Jadi kita bisa pakai 3 slide ya. Di area sini juga kita aplikasikan sama ya, jadi nggak beda jauh ya dari area sini dan area sini. Hasilnya akan seperti apa saya kasih. Di sini nggak begitu kelihatan, aku akan kasih tunjukin gimana caranya supaya kelihatan ya. Nah, teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak? Ya. Jadi kita memaksimalkan, kelihatan nggak teman-teman? Ada birunya, blue black-nya, dan 4.20-nya. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa memaksimalkan color yang ada di salon kita ya. Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung kapan kita harus pakai warna-warna itu, ya saatnya sekarang kita bisa memaksimalkan servis di salon dengan warna-warna yang sudah ada di salon ya. Ada violetnya 420 dan ada blue black-nya. Blue black ini campur Majrel 10, jadi teman-teman bisa melihat tuh tetap ya, jadi nggak bakalan hitam. Beda antara yang base-nya dengan blue black. Ya. Semoga teman-teman suka ya dengan warnanya. Oke, mungkin dari saya sekian aja. Ada pertanyaan lagi untuk teman-teman? Iya Bun, kalau misalnya customer-nya nggak mau di lightening, apakah bisa hanya langsung aplikasi dan pakai oksidan? Kalau customer-nya nggak mau di lightening? Oke, sebenarnya gini, kalau misalnya kondisi customer-nya dulu rambutnya seperti
seperti apa. Kalau misalnya dia tidak mau tidak mau di lightning, kalau misalnya kita